Disinilah kepastian keselamatan. Kita pasti selamat bukan karena mengandalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam toleransi. Izin Bapak Pendeta ya. Bapak Pendeta menjelaskan kita pasti selamat. Keselamatan kita bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih Yesus Kristus di tiang kayu salib. Maka doakanlah orang-orang non-Kristen di sana agar mereka tidak binasa dengan beriman kepada Yesus Kristus, katanya. Beriman baru mengerjakan amal soleh, berbuat baik, katanya. Baik, Bapak Pendeta, ketahuilah bahwa Allah SWT berfirman, Innallazina amanu wallazina hadu wan nasoro wasobein. Sesungguhnya umat Muhammad, Yahudi, Nasarani, dan Sobein untuk selamat man amana billahi wal yawmil akhir wa amila solehan. Jadi kunci keselamatan itu apabila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Tuhan yang menciptakan seluruh manusia, mulai dari kita termasuk orang-orang sebelum kita dahulu. Nah, bagaimana mungkin Bapak Pendeta mengatakan keselamatan karena kasih Yesus Kristus yang di tiang salib. Sementara Yesus sendiri itu tidak di tiang salib, tidak digantung dan tidak dibunuh serta tidak disalib. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Nah, Bapak Pendeta menyebut Yesus Kristus sebagai yang disalib, dibunuh, dan dijadikan Tuhan. Itu sudah menyelisihi, sudah jauh sekali. Yang disembah bukan Yesus Kristus, melainkan orang yang diserupakan, dan Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Dasarnya dari mana? Ya, dia dilahirkan dari manusia, diciptakan oleh Allah, bisa menjadi Tuhan. Perlu dipikirkan lagi ya, perlu dipikirkan lagi karena menyembah selain Allah itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya dosa menyekutukan Allah dengan sesembahan lain tidak diampuni. Kalau tidak diampuni, kemana? Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasubul jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kata Allah, kamu dan apa yang Anda sembah akan menjadi umpan jahanam. Semua akan masuk neraka. Ini ya, di dalam surah Al-Anbiya ayat 98. Yesus sendiri berbicara, Qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Katakanlah hai Al-Masih, kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku diberi Injil, kitab, dan diangkat menjadi seorang nabi. Sekali dia nabi, sampai akhir zaman dia tetap utusan Allah SWT. Dia berdakwah untuk Bani Israel untuk menyeru menyembah Allah. Wa qolal masihu ya Bani Israel la'budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel, kata Al-Masih, kata Yesus Kristus, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu mayusrik billahi faqad harumallahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah, maka diharamkan surga baginya. Nah, Bapak Pendeta menyembah siapa? Mengajak menyembah siapa? Maka kata Allah, diharamkan surga bagi mereka. Wa ma'wahun nar. Jadi itu ya, sebagai motivasi untuk kita berpikir secara cerdas. Ingatlah Nabi Muhammad SAW bersabda, demi zat yang Muhammad ada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, mendengar tentang aku, kemudian mereka meninggal, tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, mereka dipastikan menjadi penghuni neraka. Mudah-mudahan menjadi motivasi. Selamat pagi.